Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video berbagi pengetahuan kali ini, yang merupakan video ke-16 dari seri materi tentang matriks, saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara mencari solusi dari kasus sistem persamaan linier dengan metode inverse dan Cramer dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel. Secara konsep, saya sudah membuat video tentang mencari solusi sistem persamaan linier dengan menggunakan metode inverse di video ke-9 dan ke-10 tentang persamaan matriks. Di dalamnya penyelesaian kasusnya menggunakan metode inverse dan aturan Cramer di video ke-11 dan ke-12 dengan perhitungan manual. Namun di video ini kedua metode tersebut perhitungannya menggunakan Excel. Berikut ini saya sudah membuat layout Excel yang sederhana. Saya berharap dengan tampilan Excel seperti ini, maka teman-teman dapat melihat proses perhitungannya menjadi lebih terlihat. Secara garis besar, layoutnya dibagi 3 bagian. Bagian pertama berisi data soal, yaitu matriks A yang merupakan matriks koefisien. Kemudian matriks X atau matriks variabel adalah variabel yang akan kita cari nilainya. Dan matriks B yang merupakan matriks konstanta. Ini adalah keterangan sintaks atau formula Excel yang digunakan, yaitu untuk mencari determinan, inverse, dan perkalian matriks dengan matriks. Di bagian kedua adalah cara mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode inverse. Ini adalah rumusnya. Yang ini adalah matriks inverse dari matriks A, dan ini adalah matriks variabel. Jadi nilai matriks ini sama dengan matriks variabel yang ini. Kemudian yang ini adalah matriks hasil atau nilai X, Y, dan Z yang akan dihasilkan. Kemudian bagian ketiga adalah dengan menggunakan metode Cramer. Ini adalah rumusnya. Ini adalah nilai determinan A. Kemudian ini adalah matriks AI, di mana nilai-nilai yang berada di kolom ke I dari matriks ini sudah diganti dengan matriks konstanta. Dan ini adalah nilai determinan dari matriks AI. Ini nilai determinan AX, yang ini AY, dan yang ini AZ. Dan ini adalah matriks variabel, di mana matriks ini sama dengan matriks variabel yang ini. Selanjutnya, yang ini adalah nilai X, Y, dan Z yang akan dihasilkan dengan menggunakan aturan Cramer. Baik, kita mulai saja pengoperasiannya. Soalnya sama dengan soal di video ke-12. Linknya saya sertakan di deskripsi. Siapa tahu, mungkin ada teman-teman yang memerlukan penjelasan-penyelesaian secara manual. Berikut adalah soalnya. Dari soal tersebut diketahui matriks A adalah 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 3. Kemudian matriks variabelnya adalah X, Y, Z. Dan matriks B atau matriks konstantanya adalah 16, 10, 16. Selanjutnya, kita ingin mengetahui berapa nilai X, Y, dan Z. Dengan menggunakan formula dari Excel, saya akan menyelesaikan kasus ini dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan metode inverse dan cara kedua dengan metode Cramer. Penyelesaian dengan metode inverse. Langkah pertama kita mencari matriks inverse-nya. Caranya dengan menggunakan sintak inverse. Caranya yaitu seleksi matriks yang ini sama dengan M inverse, buka kurung, seleksi inverse A, tutup kurung, kemudian tekan tombol CTRL, Shift, dan Enter bersamaan. Maka akan keluar hasil matriks inverse-nya. Langkah berikutnya adalah melakukan perkalian antara matriks A inverse dengan matriks B atau matriks konstanta. Caranya, seleksi matriks hasil yang ini, kemudian inputkan sama dengan M mod, buka kurung, seleksi matriks A inverse, titik koma, seleksi matriks B atau matriks konstanta, lalu tekan tombol CTRL, Shift, dan Enter bersamaan. Maka hasilnya akan keluar X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka selesai sudah perhitungan menggunakan metode inverse. Metode berikutnya adalah penyelesaian dengan aturan Cramer. Pertama, kita mencari nilai determinan A. Caranya, pada sel ini, inputkan sintaks sama dengan mdeterm, buka kurung, seleksi matriks A, tutup kurung, Enter.
maka nilai determinannya langsung keluar. Selanjutnya kita membuat matriks AX, AY, dan AZ. Matriks-matriks ini adalah matriks A yang diganti kolom ke I-nya. Jadi pertama kita buat matriks ini sama dengan matriks A. Klik di sel ini, sel H11. Kemudian inputkan tanda sama dengan. Klik sel ini, B3, lalu tekan Enter. Kemudian copy formula ke kanan, lalu copy formula ke bawah, sehingga isi dari sel ini sama dengan isi dari sel ini. Lakukan hal yang sama di sel matriks AY dan AZ. Sekarang kita akan mengganti kolom ke I dari matriks-matriks ini. Dimulai dari matriks AX, kita ganti kolom pertamanya dengan matriks konstanta. Klik di sel ini, kemudian ganti B3 menjadi H3, lalu Enter. Selanjutnya copy formula ke bawah. Jadi kolom ke-1 sudah diganti dengan matriks konstanta. Selanjutnya di matriks AY, kita ganti kolom keduanya dengan matriks konstanta. Klik di sel ini, kemudian ganti C3 menjadi H3, lalu Enter. Selanjutnya copy formula ke bawah. Jadi kolom kedua sudah diganti dengan matriks konstanta. Selanjutnya di matriks AZ, kita ganti kolom ketiganya dengan matriks konstanta. Klik di sel ini, kemudian ganti D3 menjadi H3, lalu Enter. Selanjutnya copy formula ke bawah. Jadi kolom ketiga sudah diganti dengan matriks konstanta. Langkah berikutnya, kita akan mencari nilai determinan dari masing-masing matriksnya. Untuk determinan AX, klik di sini, kemudian inputkan sintaks determinannya, yaitu sama dengan mdeterm, buka kurung, seleksi matriks AX, H11, J13, tutup kurung, Enter. Maka keluar nilai determinan AX-nya, yaitu 26. Kemudian mencari determinan matriks AY. Klik di sini, kemudian inputkan sintaks determinannya, yaitu sama dengan mdeterm, buka kurung, seleksi matriks AY, M11, O13, lalu Enter. Maka keluar nilai determinan AY sama dengan 52. Selanjutnya mencari determinan matriks AZ. Klik di sini, kemudian inputkan sintaks determinannya, yaitu sama dengan mdeterm, buka kurung, seleksi matriks AZ, R11T13, Enter. Maka keluar nilai determinan AZ sama dengan 78. Semua nilai determinan yang diperlukan sudah ada. Selanjutnya kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Untuk nilai X berarti rumusnya adalah determinan AX dibagi determinan A. Maka inputkan rumus berikut. Sama dengan, kemudian klik sel determinan AX, H15, dibagi atau tombol garis miring, determinan A, klik sel ini, H10, Enter. Maka diperoleh nilai X sama dengan 1. Untuk nilai Y, berarti rumusnya adalah determinan AY dibagi determinan A. Maka inputkan rumus berikut, sama dengan, kemudian klik sel determinan AY, M15, dibagi atau tombol garis miring, determinan A. Klik sel ini, H10, Enter. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 2. Untuk nilai Z, berarti rumusnya adalah determinan AZ dibagi determinan A. Maka inputkan rumus berikut, sama dengan, kemudian klik sel determinan AZ, R15, dibagi atau tombol garis miring, determinan A. Klik sel ini, H10, Enter. Maka diperoleh nilai Z sama dengan 3. Nilai yang dihasilkan oleh kedua metode adalah sama. Dan hasil ini sama dengan perhitungan manual yang saya lakukan di video ke-12 seri matriks. Yang ini, dengan bantuan Excel, soal SPL yang biasanya memerlukan proses yang panjang dapat diselesaikan dengan cepat. Demikianlah cara mencari solusi kasus sistem persamaan linier dengan metode inverse dan Cramer dengan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini, serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.